Oke, cek sound. Kali ini kita bakal ngebahas tentang transformasi tegangan menggunakan metode lingkaran Moore dengan digambar di AutoCAD. Jadi ini, soalnya itu adalah ini. The state of plane stress at point is shown by the element. Represent this state of stress of an element oriented 30 degrees. Counterclockwise from the position shown. So, ya ini adalah soal yang bakal kita kerjain. Oke, langsung aja kita masuk ke AutoCAD. Jadi pertama, ini adalah step-step untuk menggambar transformasi lingkaran Moore. Yang pertama adalah kita harus ubah koordinat menggunakan komen UCS. Jadi kita pilih sini UCS, dan kita pilih X. X lalu, pertama kita harus pindahin dulu ini. Lalu kita masukkan komen UCS, X, dan bagian Y harus di bawah. Karena bagian Y untuk tegangan geser itu adalah positif, dan bagian yang X yang kanan itu adalah positif. Kita buat koordinatnya. Lalu kita pindahkan sehingga di tengah sini. Oke, kita sudah punya koordinatnya. Kita tinggal namain. Ini adalah tau. Oke, kita tentukan poin. Step dulu buat garis koordinat sudah kita lakukan. Lalu kita tentukan titik XO dan YO dari data sigma X, sigma Y, dan tau XY. Jadi yang kita harus tahu adalah di sini ada namanya istilah Y phase dan X phase. Jadi Y phase itu adalah bagian Y atau bagian atas dan bawah. Itu adalah Y phase, dan X phase itu adalah bagian kanan dan kiri. Sehingga kita bisa langsung masukkan saja. Oh ya, sebelum itu ada catatan, ada persetujuan tanda di sini. Untuk bagian yang positif itu adalah ketika mereka tidak menekan bidang. Dan bagian yang menekan itu adalah negatif. Lalu yang ini adalah positif, bentuknya seperti ini, dan negatif adalah bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk. Menentukan koordinat-koordinatnya. Berdasarkan soal, Y phase-nya itu adalah 120, ini. Ini adalah minus 43. Oh, enggak. Plus 43. Oke, jadi kita buat di sini dengan menggunakan, oh ya, kita tentukan dulu point style-nya. Lalu kita masukkan comment point. Point di sini adalah yang tadi sudah kita tahu. Untuk Y phase adalah 120,43. Nah, ini adalah 120,43 di sini. Untuk bagian Y phase. Bagian Y. Terus untuk bagian X phase itu adalah ini. Minus 55, minus 43. Sama sesuai dengan yang sudah saya kerjakan di step ini. Oke, langsung saja kita masukkan minus 55, minus 43. Point minus 55, minus 43. Oke, karena ini kita tidak sesuai ya besarnya, kita bisa langsung masukin comment region. Lalu kita tarik garis antara titik-titik ini sehingga membentuk diameter. Buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, itu adalah diameternya. Lalu step selanjutnya buat lingkaran dari diameter. Kita tinggal buat lingkaran dari diameternya. Nah, ini sudah terlihat lingkaran Moore. Lalu step selanjutnya kita tinggal mencari bagian-bagian variabel yang penting dari transformasi tegangan, yaitu adalah tau max,
sigma 1 dan sigma 2, dan juga sudut-sudutnya, theta S dan theta P. Langsung saja kita lihat di sini mencari tau max atau in-plane shear stress. Jadi kita hanya mengukur dari titik pusat sampai ke ujung lingkaran, atau bisa dibilang jari-jarinya. Jadi kita hanya tinggal ukur aja. Kita harus tahu titik pusat lingkaran ini, kita divide aja bagi 2. Nah, ini adalah titik pusatnya. Dari titik pusat ke atas jari-jari, ini adalah kita bisa lihat di sini terbalik ya tulisannya. Kenapa? Karena UCS harus diganti dulu. UCS masukkan, langsung kita klik world. Ini akan kembali normal. Kita hapus ini, lalu kita buat dimension lagi. Sudah kelihatan, 97,49. Ini adalah tau max. Oke, ini adalah tau max. Lalu step selanjutnya adalah mencari sigma 1 dan sigma 2, yaitu mengukur dari titik 00 ke ujung kanan dan kiri lingkaran. Jadi kita tinggal ukur saja dari 00 ini ke kiri lingkaran, dan 00 ini ke kanan lingkaran. Oke, sudah dapat. Ini sigma 1 dan sigma 2. Lalu kita menghitung theta S dan theta P, yaitu mengukur antara sudut-sudutnya. Jadi kita tahu ini adalah garis dari tegangan-tegangan yang ada di soal. Ini adalah bagian X phase, dan yang di sini itu adalah Y phase. Ya, karena tadi ini 120, Y phase 120, minus 43, ini 120,43, dan X phase-nya adalah minus 55, minus 43. Ini. Nah, ketika ini kita rotasi untuk mencapai sigma maksimum, maka perlukan sudut sebesar 26 derajat. Dan ketika garis ini kita rotasi sehingga mencapai yang maksimum, yaitu di bagian yang ini, sumbu vertikalnya, karena sumbu vertikalnya itu adalah punyanya si tau, itu harus diputar sebesar 64 derajat. Oke, poin penting di sini adalah jangan terkecoh. Ini adalah sudut di lingkaran Mohr. Belum theta P dan theta S, belum. Jadi untuk mencari theta P, ini harus dibagi 2 dulu. Di sini. Hasil masih berupa sudut dari lingkaran Mohr. Jadi ini adalah hasilnya 2 theta P. Jadi harus kita bagi 2 dulu. Jadi ini 26 derajat kita bagi 2, 13 derajat. Nah, 13 derajat di sini adalah theta S. 13 derajat ini adalah theta S. Dan ini 64 dibagi 2 adalah 32 derajat, itu adalah theta S. Oh, maaf. Ini theta S, ini harusnya theta P ya. Karena principal stress atau sumbu X ini adalah sumbu tegangan utama. Dan sumbu Y ini adalah sumbu tegangan geser. Seperti itu. Jadi kita sudah menemukan theta P dan theta S, lalu yang terakhir adalah kita menentukan sigma average atau sigma rata-rata. Sigma rata-rata itu dihitung mengukur jarak dari titik 00 koordinat ke titik pusat lingkaran. 00 koordinat ke titik pusat lingkaran. 32,5 ini adalah sigma average. Oke. Ini tadi adalah tau max. Maaf, saya tidak pakai simbol. Nah, ini adalah sigma 1 dan sigma 2. Nah, oke. Sekarang
kita harus menggambar transformasi tegangannya seperti bidang yang ini. Jadi kita harus putar sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sudut-sudut yang sudah kita cari tadi. Nah, ini harus kita ubah menjadi seperti ini bentuknya. Mudah saja, sebenarnya tinggal masukin saja rumus-rumusnya. Maksud saya, data-data yang sudah ditentukan tadi. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.